لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat makhluk yang pertama diciptakan adalah air. Karena dalam Al-Quran ada ayatnya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami ciptakan, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka menurut mereka makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Terlepas mau ikut pendapat yang mana, kedua pendapat ini diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Nur Muhammad, ada yang mengatakan air. Itulah makhluk yang pertama yang Allah jadikan. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu maka terciptalah tempat. Kalau air tadi kita katakan makhluk yang pertama, maka lalu Allah ciptakanlah tempat air. Setelah tercipta, maka terciptalah jarak atau waktu. Jarak penciptaan makhluk pertama dengan makhluk kedua. Disitulah awal mulanya ada tempat dan ada waktu. Sebelum ada makhluk Allah ciptakan, belum ada tempat dan belum ada waktu. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilalui oleh waktu dan tidak memiliki tempat. Ini yang perlu sekali kita tanamkan, bahwa adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluk. Allahu mawjudun qadimun. Maka Allah itu mawjud, qadim, atau kita baca atau kita hafal dulu dalam sifat 20 qadim ini dengan tidak. Tidak itu apa? Sedia. Apa maksud sedia? La awwala liwujudihi. Tidak ada awal bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu qadim, tidak memiliki permulaan. Karena yang memiliki permulaan itu adalah makhluk. Baqi, qadiyun baqi. Baqi itu kekal, tidak ada penghabisannya. Allah itu maha kekal. Ketika nanti malaikat meniupkan sangkakala, di mana bumi semua dihancurkan, makhluk-makhluk diwafatkan, maka Allah itu tidak mati. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal zat Tuhanmu. Kita mengartikan wajhu di sini bukan wajah, tapi zat. Kalau kita artikan di sini wajah, maka yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Nah, disinilah bertabrakan akidah Wahabi atau akidah Salafi. Di satu sisi Salafi mengatakan Allah punya tangan dengan berpedoman kepada iyadullah fawqa aydihim. Kata mereka Allah itu punya tangan. Lalu ketika nanti Allah mengkiamatkan dunia, lalu Allah menceritakan dalam Al-Quran wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal wajah Tuhanmu. Lalu kemana tangannya, kemana kakinya, kalau yang kekal hanya wajah? Nah, disinilah tabrakannya akidah mereka. Kalau memahami ayat itu hanya secara zahir. Kita memahami ayat itu menurut penafsiran para ulama kita yang memang kompeten di bidang tafsir. Para ulama kita mengartikan wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal zat Tuhanmu. Artinya Allah itu baqa, Allah itu tidak ada akhirnya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Yang selanjutnya Allah itu mukhalifun lil khalqi. Apa itu mukhalifun lil khalqi? Berbeda bagi makhluk. Kalau yang kita hafal dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith, Allah itu bersalah-salahan dengan baharu. Apa makna bersalah-salahan dengan baharu? La yumathiluhu lil hawadith.
Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Dari mana tidak serupanya? Dari semua sifat-sifat makhluk. Makanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai pernah mengatakan, Imam Ahmad Ar-Rifai ini seorang ulama sufi yang sangat terkenal kewaliannya, seorang wali yang pernah tangannya disambut oleh Rasul. Di suatu ketika Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah bermimpi kepada Nabi. Di dalam mimpi dia berjumpa dengan Nabi. Setelah besoknya dia ceritakan kabar gembira itu kepada ibunya. Ibu, tadi malam saya bermimpi dengan kanjeng Nabi. Lalu kata ibunya, kalau cuma lewat mimpi kau belum hebat, jumpalah secara langsung dengan Nabi. Lalu berhari-hari setelah itu Syekh Ahmad Ar-Rifai pun bertolak dari Mesir pergi ke Madinah, ziarah ke makam Nabi. Saat sampai di makam Nabi, beliau pun mengucapkan salam sambil mengulurkan tangannya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu menurut riwayat, tangannya disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang ada di Masjid Nabawi saat itu kaget melihat bagaimana karamah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu sebenarnya hidup di dalam kuburnya, cuma mereka pindah alam. Di dalam kubur mereka hidup. Jangankan para nabi, para wali, orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu hidup. Makanya dalam tradisi Nahdiyin ada mengambil barokah, ziarah, mencari barokahnya para wali. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa para wali wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, wala taqulu, dan jangan kau katakan liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah. Artinya bagi orang yang mati di jalan Allah. Para ulama, para awliya itu hidup dan mati mereka di jalan Allah. Jangan kau katakan orang yang mati, orang yang wafat, orang yang terbunuh, orang yang meninggal di jalan Allah. Artinya dia hidup dan matinya berada dalam syariat yang benar. Amwat, jangan menganggap mereka itu mati. Balhum ahya'un, bahkan mereka itu tetap hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kau tidak menyadari. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita baca ayatnya ketika takziah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Itu Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi para wali, para nabi itu dalam kubur hidup. Bahkan kalau para nabi itu disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka, dan pekerjaan mereka di dalam kubur itu yusallun, mereka sholat dalam kubur. Makanya salah satu karamah daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Ghayatul ma'rifati billah al-iqadu biwujudihi ta'ala bila kaifin. Puncak dalam mengenal Allah Ta'ala, kata beliau, puncak mengenal Allah Ta'ala. Apa puncak mengenal Allah Ta'ala? Al-iqanu, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki tempat dan tidak memiliki sifat-sifat makhluk.
Artinya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Inilah inti tauhid itu. Inti daripada sifat 20 itu ada di al-mukhalafatu lil hawadis, bahwa Allah itu berbeda dengan